nabiyil mustafa sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahbihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i wassalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ila hadratis sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Bahauddin An-Naqsabandi wa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili wa Imam Muhammad Al-Ghazali wa Imam Junaid Al-Baghdadi wa Imam Abu Yazid Al-Bastami wa jami' sadati sufiyah wa jami'atil muhadditsin wa jami'atil fasihin wa jami'atil mujtahid mutlaq Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa ila hadrati jami' auliya Is'ah fi Jawa khususan ila Mbah Ahmadullah Sunan Ngampel wa ila hadrati Mbah Sunan Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Muria, Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Sunan Gunung Jati. Wa ila hadrati jami'i muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama kullihim. Wa ila hadrati jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wal masyayikhina wal jami'il ashabil huquqil wajibat alaina wa masyayikhina wa mudarisina wa alimina wa dzawil huquqil wajibat alaina wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ammah khususan khassah ila Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi Ad-Dimashqi jami'i hawalaina wa jami'i mu'min wal mu'minat wal muslimin wal muslimat syai'ulillah Al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa liqadai jami' hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah warzuqna kamal mutabati rasulka sya'ulillah lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fin nasihati. Nggih. Babu fin nasihati ai hadza utawi babun fin nasihati bab kang jelasaken ing dalam masalah nasihat. Qala wis dawuh sapa Allah taala nggih pita'awun oh baik bismillahirrahmanirrahim babu pita'awuni 'alal birri wat taqwa ai hadza utawi babun siji bab pita'awuni dalam menangaken tolong minulung saling menolong 'alal birri ing atase kebagusan wat taqwa lan ketakwaan. Qala wis dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala kang maha dhuwur sapa Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu lan padha tolong minulung sapa sira kabeh. Wa ta'awanu padha tolong minulung sapa sira kabeh 'alal birri ing atase kebagusan wat taqwa lan ketakwaan. Al-Maidah ayat 2. Wa qala jawab Allah taala wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri demi waktu asar atau demi mangsa. Innal insana sak temene manungsa iku lafi khusrin yakti temen ing dalam keadaan merugi. Ya. Tulung. Illal ladzina kejaba wong akeh amanu kang padha iman. Wa amilulan padha amal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira kebagusan. Wa tawasaw bil saling wasiat bil haqqi kalawan kebenaran wa tawasaw bis sabri lan saling nasihati bis sabri kalawan kesabaran. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala kalamuna utawi kalam kita iku makna utawi maknane kalam makna utawi maknane kalam iku innan nasa sak temene menungso
au aktsaru buta ake menungso iku fi ghaflatin dalam lalai antadabbur hadis surati saking ngangen-ngangen ikilah surat. Dua ayat pertama surat Al-Maidah ayat 2. Ayatnya panjang. Diambil pada poin wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu pada saling tolong-menolong. Ini perintah Allah. Kita ada satu mandat dari Allah, semua orang yang beriman pada Allah harus saling tolong-menolong dalam hal apa? Dalam hal yang bersifat positif, dalam hal yang sifatnya membawa kebaikan dan ketakwaan, maka diperintahkan bagi kita semuanya untuk saling tolong-menolong. Kebalikannya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Manakala itu menyangkut sesuatu yang bersifat dosa atau bermusuhan atau hal yang menjadikan terjadinya perpecahan, maka tidak boleh kita masuk dalam tolong-menolong yang bersifat membawa dosa. Ini satu amanat yang harus dibawa semua orang yang beriman pada Allah, harus saling menolong. Menolong dalam kapasitas seperti apa? Tentu menolongnya adalah ya sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Bagi yang memiliki kapasitas menolongnya dalam radius mungkin 1 kilo, maka mampunya menolong 1 kilo. Misalkan tetangga kanan kiri. Bagi yang memang memiliki kapasitas yang lebih besar lagi, bisa juga 1 kilo, 2 kilo, atau mungkin 10 kilo, dia bisa menolong, bisa membawa kepada kebaikan. Maka apabila ya, ada lingkungan di mana lingkungan itu menyenangkan, itu menunjukkan bahwa satu sama lain komunitasnya itu memiliki kepedulian saling menolong. Kalau tidak saling menolong, hakikatnya sekuat apapun manusia tentu akan ada keterbatasan. Nah, sepanjang keterbatasan seseorang itu meminta bantuan atau mengharapkan bantuan yang dalam hal positif yang membawa kepada positivan, hal-hal yang baik, maka patut kita bantu. Dan itu memang menjadi mandat kepada semua yang beriman pada Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu tentu nanti akan memiliki konsekuensi. Setiap orang saling menolong itu memiliki konsekuensi. Yang dibantu akan senang, yang membantu juga akan dapat pahala. Demikian juga kalau kalau yang tolong menolongnya dalam hal yang bersifat dosa, maka akan menanggung resiko dosa, baik yang menolong maupun yang ditolong. Itu kalau yang dibantu dalam kapasitas yang bersifat membawa dampak negatif. Imam Syafi'i memberikan penjelasan, kalaman maknahu innan nasa au aktsaruhum fi ghaflatin an tadabbur hadis surah. Kebanyakan manusia lalai atau tidak begitu tanggap terhadap berita atau isi yang ada dalam firman Allah, yaitu surat Al-Asr, demi masa. Allah bersumpah, yang dipakai sumpah adalah ciptaannya sendiri, yaitu waktu. Waktu itu sebetulnya adalah salah satu dari makhluk Allah yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Bagi yang mampu mengambil hikmah di balik terbentuknya atau adanya waktu itu, maka dia akan beruntung. Makanya lanjutannya, demi masa atau demi waktu. Sesungguhnya manusia
itu pada hakikatnya akan merugi, kecuali di mana waktunya itu dimanfaatkan untuk iman pada Allah dan amal soleh. Iman adalah apa yang kita yakini dalam benak kita kepada ciptaan, kepada pencipta, dan amal soleh adalah refleksi daripada iman itu. Kita iman bahwa Allah Maha kasih sayang, tetapi kita tidak peduli terhadap apa yang harus kita lakukan, hanya diem saja, nggak mau berbuat apa-apa, tentu tidak membawa dampak amal soleh. Berarti imannya belum membawa konsekuensi yang positif. Nah, dengan demikian ya, Imam Syafi'i memberikan penegasan, innan nasa au aktsarun fi ghaflatin an tatabbihadis surah, bahwa sesungguhnya manusia itu kebanyakan lalai atau lupa terhadap manfaat surat ini. Surat ini dianggap sesuatu yang positif, ya, sesuatu yang sangat produktif, karena dengan memanfaatkan waktu maka manusia bisa produktif. Tetapi ketika waktu disia-siakan, waktu tidak digunakan semestinya yang sebaik-baiknya, maka bisa-bisa dia akan merugi dan dia akan tertelan oleh zaman. Yang lain sudah berproduksi, bisa mengembangkan diri, alhamdulillah dzalik, ada yang tidak bisa memanfaatkan waktu, hanya leha-leha, nyantai-nyantai, tidak produktif. Akhirnya yang lain sudah memiliki kelebihan-kelebihan atau bisa sesuatu yang membawa manfaat, tapi bagi yang tidak memanfaatkan waktu, ya, maka dia akan sangat menyesal. Menyesalnya apa? Karena yang lain sudah bisa berekspresi, mengembangkan dirinya, tapi bagi yang tidak mau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka dia akan tergilas oleh zaman. Tergilasnya bagaimana? Ya nggak produktif, tidak membawa dampak yang positif. Jadi surat Al-Asr ini ada yang menganalkan kenapa yang dipakai kok waktunya waktu asar, kok nggak waktu isya atau waktu subuh atau waktu duhur. Ada yang memberikan penjelasan karena waktu asar itu adalah menjelang terbenamnya matahari, sangat mepet dengan ibaratnya dagangan sudah mau tutup, bumi sudah mau habis, ya. Maka waktu asar itu seperti waktunya, ya, waktunya diperintahkannya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang sudah menjelang kiamat. Gambarannya seperti asar itu adalah menjelang maghrib yang sudah tutup atau sudah gelap, sudah tidak beraktivitas lagi, maka sangat mepet sekali. Maka ketika waktunya mepet seperti itu, tidak digunakan yang sebaik-baiknya, tidak digunakan beriman yang pada semestinya, tidak digunakan beramal soleh yang berproduktif, maka dia tentu akan sangat menyesal. Menyesalnya bagaimana? Ya laita, dus, sayang, kenapa dulu saya tidak berbuat amal soleh? Kenapa dulu saya tidak melakukan tindakan yang produktif? Mengapa saya itu tidak banyak beribadah yang bisa menambah amal-amal kita? Jadi akan menyesal ketika tidak bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Ya, termasuk monggo sama-sama kita introspeksi, termasuk diri saya. Masih banyak waktu yang belum termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka dengan hadis yang membawa kepada peringatan untuk saling menolong dan saling membawa kebaikan ini, ya, fit ta'awun, ya, fit ta'awun dalam saling menolong dan dalam hal kebagusan dan ketakwaan, maka ayo sama-sama kita introspeksi. Sejauh mana kita memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai waktu itu nanti kemudian di waktu yang katakan sudah kiamat, semua ditampilkan amal-amal solehnya, ada yang dilihat kapotnya, lu kok sedikit amal solehnya. Ternyata diputar flash disknya, filmnya diputar dalam kehidupan dunia, loh memang betul waktunya tidak digunakan yang sebaik-baiknya.
banyak dipakai untuk leha-leha, untuk sesuatu yang tidak ada nilai positifnya, sehingga tidak bernilai positif atau tidak bernilai amal soleh. Ketika tidak bernilai amal soleh, maka dia lafi khusrin, sungguh dalam keadaan rugi. Dia akan sangat menyesal di kemudian hari. Kecuali kepada siapa? Illalladzina, kepada orang yang beriman, illalladzina amanu, kecuali pada yang beriman, wa amilus sholihat. Itu wawunya wawu ataf. Wawu ataf itu berarti juga harus bersambung, ya. Tidak cukup dengan iman, harus disambung dengan amal soleh. Amal soleh saja tidak cukup kalau tidak dimulai dengan iman. Jadi itu adalah betul-betul rangkaian yang tidak terpisahkan. Bukan pakai summa. Nah, summa itu selesai ini baru ini. Tidak, itu harus dimulai dengan iman. Iman itu membuat dampak yang positif terhadap amal soleh. Makanya pakai wawu ataf. Wa tawasau bil haqqi. Jadi yang tidak merugi besok adalah mereka yang beriman dan beramal soleh, serta yang mau saling menasihati dalam hal kebaikan atau kebenaran. Watawas, saling, ada kata-kata faidah mudharabah, saling. Faidah mudharabah itu adalah ya ada tindakan kedua belah pihak saling. Tidak boleh hanya menolong, tapi juga dia ditolong. Ada saling menolongnya. Itu nanti akan membawa kebahagiaan. Watawasau bil haq, saling menolong dalam kebenaran, watawasau bis sabri, dan saling menolong dalam mengingatkan untuk sabar. Terkadang orang sabar itu butuh ada yang membimbing atau butuh ada yang mendampingi. Misalkan ada orang kena masalah atau kena katakanlah ketipu, misalkan. Karena ketipu banyak, itu butuh ada yang mendampingi secara mental supaya dia tetap sabar. Tapi kalau sabar saja diucapkan sabar, tapi tidak didampingi dengan metode-metode yang pas, itu nanti malah dianggap melecehkan. Tetapi ketika kita memberikan arahan sabar itu sambil didampingi yang sampai dia menjadikan tenang, tidak sampai dia kemudian melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan keimanannya, maka orang yang mendampingi itu masuk kategori tawasau bis sabr. Walaupun yang harus sabar itu adalah yang ketipu, tapi yang ada di sampingnya atau yang tetangganya atau mungkin familinya, maka memberikan pencerahan untuk sabar itu adalah termasuk kategori tawasau bis sabr. Ya, tawasau bis sabr. Jadi saling memberi nasihat untuk berbuat sabar. Gak gampang sabar itu, mudah diucapkan tapi sulit. Dan sabar itu memiliki kekuatan dahsyat. Sekuat apapun tekanan orang atau sebesar apapun musuh, ya. Tetapi kalau kemudian dimusuhi atau yang ditekan itu adalah tetap memiliki sifat sabar, maka senjata-senjata yang besar itu tidak ngefek karena kekuatan sabar. Makanya di dalam ayat yang lain disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaknya kalian minta tolong pada Allah melalui atau wasilah dengan sabar. Misalkan ada beban, masalah berat, ya minta tolong pada Allah melalui sabar. Dan sabar itu bisa menjadi salah satu metode untuk menghadapi tantangan yang tidak bisa kita hindari atau menghadapi beban yang tidak bisa kita jauhi. Maka salah satu langkah yang tepat adalah sabar itu menjadi salah satu metode untuk kita memiliki daya tahan yang kuat. Wassalah, dan dengan sholat. Ya, contohnya ngeten. Contohnya anak Joko Jetaka masih jomblo, butuh pendamping, mau nikah, belum punya jodoh atau belum punya jodoh. Itu kalau nggak ditata dengan mental yang bagus, mungkin akan frustasi atau mungkin akan
bisa-bisa menghujat orang lain atau menyalahkan pihak lain. Tetapi fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa dia masih belum menemukan jodoh itu, dia dihadapi dengan kesabaran. Maka lama-lama waktu yang harus dilalui itu nanti akan terlewatkan, sehingga saatnya jodoh sudah sampai, kita sudah dalam keadaan tetap dalam keadaan yang benar. Itu contoh bahwa sabar itu bisa mengeliminir permasalahan-permasalahan yang tidak semestinya kita lakukan, sehingga kita bisa aman dengan kesabaran itu. Saya mohon maaf, sabar itu mudah diucapkan, tapi berat bagi yang melakukan atau bagi yang terkena musibah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman, hadis saking Sayyidina Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani, radhiyallahu anhu, sapa Allah Gusti Allah anhu, saking Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani. Qala dawu sapa Abi Abdurrahman, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Gusti Rasulullah sebagaimana yang disinting oleh Abi Abdurrahman adalah man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Man tesapane wong iku jahaza nyiapaken atau mempersiapkan diri ghazian ing dalam menghadapi perang fi sabilillah ing dalam jalan Allah. Artinya perang membela agama Allah, bukan perang dalam arti membela ekonomi pribadinya atau membela kepentingan-kepentingan yang tidak benar, atau yang dimaksud perang dia adalah menjaga atau membela agama Allah. Faqad ghaza, maka itu teman-teman perang sepeman waman lan kesepane wong iku khalafah apa iku khalafah ganti sepeman ghazian ing wong kang perang fi ahli dalam keluargane man bi khairin kalawan satu kebagusan. Faqad ghaza, maka itu teman-teman perang sepeman. Muttafaqun, sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase sahih hadis. Hadis ini memberikan salah satu ilustrasi yang nyata di mana ta'awun itu penting, saling tolong menolong. Di sini digambarkan dari sabda Rasulullah, dawuhnya Rasulullah, man jahaza ghazian fisabilillah, siapa yang mempersiapkan diri, lambangan toto-toto, alat-alat perang fisabilillah dalam jalan Allah, faqad ghaza, maka ia sama dengan masuk kategori ikut perang, walaupun dia hanya menyiapkan saja. Kan perang itu membutuhkan energi yang besar. Selain ada yang berani ke medan tempur, tapi juga ada yang kadang mungkin tenaganya tidak siap, tapi kemampuan yang lain dia siap, ikut menyiapkan perbekalan. Itu termasuk dia dianggap masuk dalam medan tempur, membawa atau menjaga agama Allah. Satu. Jadi dia tidak ikut langsung ke medan perang, tetapi dia mempersiapkan atau ikut membantu peralatan-peralatan yang disiapkan, maka dia termasuk dianggap sebagai orang yang ikut masuk medan tempur. Wa man khalafa ghazyan, dan siapa yang mengganti fi ahli, ya, siapa yang mengganti kebutuhan perang. Misalkan gini, satu rumah tangga wajib militer, ya, atau wajib membela agama Allah. Yang diambil adalah yang tentu yang dewasa, laki-laki, bapaknya. Tetapi ada yang tidak punya kemampuan fisiknya, tapi punya harta. Kemudian dia membantu secara finansial kepada keluarga yang kepala rumah tangganya berangkat perang, maka nafkah yang telah diberikan, ya, disiapkan atau dikasihkan kepada keluarga yang ditinggalkan perang, maka orang yang menanggung nafkah itu termasuk kategori ahli perang atau termasuk kategori ikut berperang di jalan Allah. Berarti maknanya apa? Allah itu maha mengetahui amal perbuatan hambanya, siapapun tergantung niatnya. Kalau niatnya memang betul-betul itu adalah untuk mensukseskan dan melancarkan kemenangan perjuangan agama yang dilakukan oleh umat Islam, maka
dia termasuk kategori yang menjaga atau ikut menjaga agama Allah. Tetapi kalau dia tidak mau tahu, wis gak melok berangkat, wis gak ikut memberikan nafkah, gak menyiapkan bahan-bahan perang, ya itu berarti dia tidak mau tahu sama sekali. Maka itu mungkin nanti masuk kategori orang yang akan menyesal karena dia tidak ikut berandil dalam menjaga agama Allah. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, hadis saking Abi Sa'id Al-Khudri, ini termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Radhiyallahu anhu itu sebab Allah Gusti Allah anu saking Abi Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setune kan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ba'atha wis ngutus sapa Nabi ba'than ing utusan ila Bani Lahyan nang Bani Lahyan min Huzailin saking kabilah Huzail. Faqala maka dawuh sapa Nabi, "Yam ba'ith min kulli rajulaini ahaduma wal aju bainahuma." Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengutus satu kue atau utusan ke Bani Lahyan dari kabilah Huzail. Dawuhnya Nabi ini, "Yam ba'ith, silakan berangkat perang. Min kulli rajulain, dari setiap dua laki-laki, ahaduma, salah satunya harus berangkat. Yang wal akhir, adapun yang satunya lagi bainahuma, di antara keluarganya." Berarti maknanya apa? Bahwa ya istilahnya bahasa saat ini namanya wajib militer. Wajib militer adalah bagi yang memiliki kriteria tertentu maka wajib berangkat perang. Tetapi yang tidak memiliki atau mungkin dibagi tugas, mungkin ada yang tetap menjaga kampungnya atau menjaga rumahnya supaya tetap aman. Itu juga kategori masuk ta'awun, saling menolong. Bagi tugas, ada suami berangkat, istri di rumah, itu juga termasuk bagi tugas menjaga kelestarian rumah tangganya, juga bagian daripada saling menolong di dalam kebaikan. Yang baik min kulli rajulaini ahaduma wal aju bainahuma, supaya salah satu dari dua laki-laki ada yang berangkat. Wal aju bainahuma, yang satu tidak berangkat tapi menjaga atau mengamankan di rumah, maka sama-sama dapat pahala. Wal aju bainahuma, dan pahala ya tetap di antara kedua-duanya sama dapat pahalanya. Ibaratnya sing nyambut gawe bapake, ibuke nang omah, ketene omah tapi juga ngasuh anaknya, maka sama-sama dapat pahala. Gak yang dapat pahala yang nyambut gawe di luar rumah saja, tapi yang di rumah ikut menjaga keamanan rumah tangga itu pun juga dapat pahala. Wa Ali bin Abbas, hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu sebab Allah Taala anhu saking Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setune kan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lakiyah ketemu sapa kan Gusti Rasulullah rokban ing untan-untan. Dulu itu rombongan kendaraan namanya rokban. Karena apa? Naik di atas unta. Rokban ing untan-untan itu rombongan kendaraan yang naik unta. Birohai on ing tanah roha. Faqala dawuh sapa Nabi, "Manil qaum." Man iku sapa? Al qaum taikum. Kamu kaum dari mana? Kamu kabilah mana? Gambaran gitu. Nabi ketemu di perjalanan di tanah roha, ada rombongan orang banyak. Kemudian Nabi tanya, "Siapa kamu? Kamu dari kaum mana?" Qalu jawab sapa kaum, "Al muslimuna, kula sami-sami tiang Islam." Artinya kula nggih sami Islami, berarti saudara. Faqalu, maka ngucap sapa muslimun atau al-qaum, "Man anta?" Sinten panjenengan? Jadi orang Islam tapi belum tahu wajah Nabi atau belum ingat Nabi yang mana, sehingga begitu Nabi tanya itu malah ganti balik, "Lah sama sinten?" gitu. Nabi juga menjawab, "Qala Rasulullah, saya adalah utusan Allah." Farafa'at, kemudian tahu begitu Rasulullah yang ada di hadapannya, langsung anak kecil Farafa'at mau ngangkat sapa wadon ilahi marang kanjeng Nabi, Farafa'at mau ngangkat ilahi marang Nabi sapa wadon sobian kang masih bocah. Jadi begitu Nabi ada di hadapannya, kalau yang tanya ternyata adalah Nabi, langsung salah satu rombongan yang masih kecil tadi diangkat.
diangkat di atas di depan Nabi sambil faqalat mengucap sapa imra'ah ali hadza hajjun ali hadza anata iki sobi iku hajjun utawi wajib haji napa niki bocah cilik niki wajib haji. Qala jawab sapa Nabi na'am iya walaki ajun ya walaki lak kudu sira wadon ibuke ajur te pahala. Dadi yang anak kecil belum wajib haji tapi diajak berangkat haji niki nopo ya asal. Wanita tanya ibunya mungkin tanya begitu. Akhirnya Nabi Muhammad iya bisa gak apa-apa walaki ajur tapi nanti pahalanya ada pada kamu. Artinya apa? Kamu dapat pahala juga gitu. Anak yang menjalankan juga dapat pahala, tapi pahalanya orang tua itu yang mengajak, yang membiayai dan mengasuh itu pun juga akan dapat pahala haji. Mungkin itu sama dengan apa ya? Bukan haji badal ya, haji yang sifatnya ikut membantu kepada kebutuhan orang lain. Rawahu Muslim. Meriwayatkan hadis sahabat Muslim Imam Muslim. Ini juga masih konteks ta'awun, saling tolong menolong, saling membantu dalam hal kebaikan. Yang berangkat orang tuanya, anaknya belum siap secara fisik, belum secara materi belum siap, tapi diajak, dimotivasi, ayo tetap berangkat. Akhirnya ditanyakan kepada Nabi, apakah ini juga wajib haji atau apakah ini juga boleh haji? Jawabnya, iya nggak apa-apa, nanti pahalanya kamu juga dapat pahalanya. Wa Nabi Musa al-Asy'ari hadis saking Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sapa Allah taala anhu saking sahabat Nabi Musa al-Asy'ari anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu subhanahu kanjeng Nabi qala dawuh sapa Nabi al-khazinul muslimu al-aminu alladzi yunfidhu ma umira bi al-khazinu tawi wong kang reksa berarti menjaga al-muslim kang Islam al-amin kang dapat dipercaya alladzi kang yunfidhu kang ngentekaken atau kang membelanjakan sapa khazin ma ing barang umir kan diperintah sapa khazin bi kalauna fayu'tihi mongko aweh sapa khazin atau orang yang menjaga tadi wi imah kamilan hali sempurna wafaron kang utuh, artinya kan sempurnakan thaibatan kang bagus bihi kelawan mah apa nafsu ati awak dhewe ne atau awake khazin faid fa'u mongko aweh hu ing faid fa'u mongko aweh sapa khazin hu ing mah ila ladzi mangwa umil kang diperintah sapa khazin Allahumma alladzi bihi kelawan mah iku ahadul mutasaddiqaini salah sijine wong kang aweh sedekah loro. Jadi gini, misalkan ada ya mungkin di Indonesia mungkin semacam Lazisnu atau Lazis ya, lembaga amil zakat itu kan ditugasi untuk mengumpulkan zakatnya orang. Ya, ketika mendapatkan amanat menjaga harta zakat itu namanya khazin atau orang yang ditugasi atau bendaharawan untuk menjaga atau mengamankan. Begitu harta yang dikumpulkan dari zakat itu dibelanjakan kepada fisabilillah, kepada 8 asnaf sesuai dengan yang berhak mendapatkan, maka dibelanjakan semua habis sesuai dengan peruntukannya, maka itu termasuk kategori ya orang yang mutasodikan, dua orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Sebab antara orang yang menzakat dan yang mentasarufkan atau yang membelanjakan atau yang panitianya lah, itu sama-sama sodako atau sama-sama melakukan tindakan. Maka yang sodako atau yang zakat adalah muzakinya, ya orang yang punya kewajiban zakat. Panitianya itu juga dianggap sebagai orang yang melakukan karena dia ikut tampil, ikut tenaga waktunya dicurahkan untuk bagaimana supaya zakat itu sampai kepada tujuan yang pas. Nah itu orang yang menjaga itu pun ya termasuk kategori
mutasaddiqain, dua orang yang sedekah. Ya, dua orang yang sedekah. Sedekah dari pertama adalah orang yang punya harta, yang kedua adalah orang yang ditugasi sebagai panitia penyalur zakat. Itu termasuk juga mutasaddiqain. Ada yang mengatakan mutasaddiqin bisa. Ini sedekah kadang butuh tenaga. Wong sing duwe duit gak sempat membelanjakan, maka harus ada yang ngalai untuk menjadi panitia. Bagaimana panitia itu bisa menyalurkan zakat sesuai dengan peruntukannya. Nah, orang yang panitia tersebut masuk kategori mutasaddiqain atau mutasaddiqin. Bisa ada yang lafaz mutasaddiqin, ada yang mutasaddiqain. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nasihati ai hadza utawi iku babu fin nasihati dalam mengharapkan bagus. Nasihat itu maknanya mengharapkan sesuatu kebaikan. Zaman nasihati pada anak berarti zaman mengharapkan anaknya bagus. Sampean nasihati kepada tetangganya, maka berarti sampean memiliki harapan tetangga itu berbuat baik. Itu namanya nasihat. Wala berfirman sapa Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bainahum. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun, innamal mu'min ang pesine utawi para mukmin iku ikhwatun minangka satu saudara atau satu perseduluran. Wa qala dawuh sapa Allah taala, ikhbaron kono gawe riwayat khabar anin Nuhin saking Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam. Wa ansahu lakum, langsung diambil pokoknya. Wa ansahu ngarepaken bagus sapa ingsun Nabi Nuh lakum maring sing kabeh. Jadi ketika Nabi Nuh ditanya oleh umatnya macam-macam, jawabnya wa ansahu lakum, saya niatnya tujuan saya adalah untuk mengajak sampean berbuat bagus. Wa an Hudin an hakim Nabi Hud, wa ana lakum nasihun amin, surat Al-A'raf. Wa ana uta ingsun lakum mangsi kabeh iku nasihun, wong kang mituturi atau wong kang nasihati, aminun tur kang dapat dipercaya. Ini salah satu petikan-petikan ayat Quran yang menggambarkan bahwa nasihat itu selalu harus dilakukan sebagai tindakan yang positif. Tidak boleh nasihat sebenarnya udah melakukan ya wis, tapi tidak mau memberi nasihat pengarahan kepada yang lain, itu maka belum kategori dia masuk ta'awun alal birri wat taqwa, belum masuk kategori dia memberikan nasihat. Wa ammal ahaditsul ana perlu hadis fal awal mengkotai kang pertama iku an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sutune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu tawi hakikate agama Islam iku an-nasihatu yo ngarepaken bagus. Jadi hakikatnya kita beragama Islam itu adalah hakikatnya adalah kita diajak untuk berbuat baik, untuk memberikan nasihat. Oh, kulna matur sapa kita? Sahabat tanya, liman kedua sinten wahai Rasulullah? Qala dawuh kanjeng Nabi, lillahi ya siji marang Allah, wali kitabihi lan marang kitab Allah, wali rasulih lan utusan Allah, wali a'immatil muslimina lan sekabehane pira-pira wong muslim, wa ammatihim lan sekabehane muslim. Wali a'immatil muslimin lan marang pemimpin-pemimpin muslimin, wa ammatihim lan marang sekabehane wong muslimin. Rawahu Muslim. Ayat ini hadis ini sempat saya juga penasaran, masa nasihat pada Allah, kan bahasanya agama itu ada nasihat kepada siapa? Lillah. Masa Allah dinasihati? Ternyata maksud daripada nasihat lillah itu bukan berarti Allah yang dinasihati, tetapi adalah bahwa batasan atau maksud nasihat lillah itu adalah bagaimana kita beriman yang benar. Iman yang benar kepada Allah itu adalah termasuk kita nasihat lillah atau nasihat untuk bagaimana kita beriman kepada yang benar. Wali kitabihi, ya,
Wali kitab di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin syarahnya disebutkan lillah itu adalah pembahasan atau pengertian nasihat lillah adalah bisihatil iman bihi, sahnya atau benarnya beriman pada Allah itu adalah termasuk kita masuk kategori nasihat lillah. Wal ikhlas fi ibadati, ikhlas dalam ibadah kepada Allah itu adalah termasuk kategori kita nasihat lillah. Bagaimana kalau dengan wali kitabihi, nasihat kepada kitabnya Allah? Maksudnya bagaimana? Artinya adalah kita membenarkan isi Al-Quran. Itu adalah termasuk an-nasihah li kitabihi. Wal iltizam tilawatahu, selalu melazimkan atau membiasakan untuk membaca isi atau bacaan Al-Quran. Itu termasuk kategori an-nasihah li kitabihi. Wal amal wal hukamil muslimin bi ahkami, wal amal bi ahkami, mengamalkan isi Al-Quran itu berarti kita sama dengan kita nasihat fikih kitabihi. Nggak tahu kok menggunakan bahasa pakai huruf jelam, kok nggak pakai ba? Ini tentu ada rahasia apa? Ada. Kenapa kok tidak menggunakan billah? An-nasihah billah wabi kitabi. Kok menggunakan kata lam? Ini mesti ada faedah-faedah tertentu yang diantaranya kita dibawa kepada ranah untuk bagaimana beriman kepada Allah dengan benar. Alhamdulillah. Kalau wali kitabi, bagaimana kita dibawa pada ranah kita meyakini kitab-kitabnya Allah, mengamalkan isi kitab Allah. Itu adalah bagian daripada nasihat li kitabi. Wali rasulihi, nasihat kepada utusan Allah. Itu lamnya bukan nabi yang diajak dinasihat, bukan, tetapi bagaimana kita membenarkan isi atau bitasdik bi risalati, membenarkan risalahnya Nabi Muhammad. Itu adalah termasuk nasihat bi rasuli atau li rasuli. Kemudian bagian daripada nasihat li rasulihi adalah wa itaati amri, mentaati perintahnya atau mengikuti nasihat-nasihat ataupun ajakan Nabi Muhammad. Itu termasuk nasihat bi rasul atau li rasuli. Wa li a'immatil muslimina, dan nasihat kepada pemimpin-pemimpin muslim. Bagaimana maksudnya? Adalah di sini disebutkan wali a'immatil muslimin bi'anatihim 'alal haq wa ta'atihim, mentaati perintahnya pemimpin dalam hal kebaikan adalah termasuk nasihat li a'immatil muslimin. Atau di sini menolong sesuatu yang membawa kebagusan, maka itu termasuk nasihat li a'immatil muslimin. Misalkan zaman dipimpin oleh Pak Kepala Desa, sepanjang Kepala Desa itu mengajak kebaikan, membawa pada jalan yang benar, maka kita ngikut. Itu termasuk kita menasihat li a'immatil muslimin. Demikian juga wali amatihim, dan kepada semua kaum muslimin amatihim. Di sini disebutkan adamul khuruj alaihim illa idza dzara minhum ma yadullu ala kufrihim. Jadi tidak adanya kita keluar dari komunitas muslim, kita sama mendukung sesama muslim, menopang komunitas sesama muslim, itu masuk dalam kategori nasihat li a'immatil li amatihim. Jadi intinya nasihat itu artinya ajakan pada kebaikan. Sepanjang kebaikan itu mendukung pada membenarkan iman pada Allah, kitab Nabi, kitabnya Allah, Rasulnya, pemimpin-pemimpinnya, sepanjang itu mendukung kepada ajakan kebaikan, maka itu adalah dikatakan nasihat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tidak sekedar memberi nasihat, tapi juga bisa mengamalkan isi-isi yang ada di dalam kandungan hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim
wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbim fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.